Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anya Octavia Simorangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mind map untuk mata kuliah jaringan komputer dari week 9 sampai 15. Di sini kita bisa melihat terkait application layer. Jadi yang pertama kita bahas adalah application layer, di mana itu terdiri atas introduction to network security, lalu ada software defined network, lalu terkait juga dengan wireless LAN. Selanjutnya, si application layer ini merupakan lapisan teratas dalam model referensi jaringan OSI, di mana si application layer ini menyediakan layanan dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi di antara mereka. Di sini saya membaginya atas dua bagian, yaitu konseptual dan juga aspek implementasi. Lalu ada juga protokol. Untuk konseptual, protokol aplikasi jaringan merujuk pada aturan dan format komunikasi yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lalu, protokol ini juga menentukan bagaimana data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh aplikasi penerima. Selanjutnya, protokol aplikasi jaringan dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan fungsionalitas aplikasi tersebut. Untuk beberapa contoh protokol aplikasi jaringan meliputi HTTP, FTP, POP3, DHCP, IMAP, dan seterusnya. Kita masuk ke aspek implementasi. Aspek implementasi dari application layer ini, yakni implementasi protokol aplikasi ini melibatkan desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mematuhi aturan dan format yang ditentukan oleh protokol tersebut. Selanjutnya ada proses implementasi melibatkan pemrograman aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang relevan dan menggunakan APA atau Application Programming Interface yang sesuai untuk berinteraksi dengan protokol jaringan. Selanjutnya, aspek implementasi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang protokol dan metode komunikasi yang digunakan oleh protokol tersebut. Untuk model layanan transport layer itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada model layanan transport layer, di mana peer-to-peer paradigm, lalu ada transport layer service model, dan juga ada client server paradigm. Kita masuk ke model layanan transport layer, di mana model layanan ini menggambarkan cara kerja dan fungsionalitas layanan yang disediakan oleh lapisan transport dalam komunikasi jaringan. Untuk model layanan transport layer mencakup berbagai aspek seperti kehandalan pengiriman data, pengaturan aliran lalu lintas, dan pengendalian kesalahan. Untuk beberapa model layanan transport layer ini, yakni reliable service atau layanan yang handal, best effort service atau layanan yang terbaik, dan real-time service yaitu layanan real-time. Selanjutnya ada paradigm terkait client server, di mana pada bagian ini terdiri atas 2, yaitu paradigma untuk klien. Untuk klien sendiri, untuk klien server sendiri adalah model interaksi antara aplikasi yang melibatkan 2 entitas, yaitu klien yang meminta layanan dan pelayanan server yang menyediakan layanan tersebut. Klien mengirimkan permintaan kepada pelayan atau server, dan server merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan data atau layanan yang diminta. Selanjutnya ada karakteristik paradigm terkait si client server ini, di mana klien bertindak sebagai inisiator komunikasi dan meminta layanan dari server, lalu server memiliki sumber daya atau layanan yang diperlukan oleh klien. Selanjutnya komunikasi antara klien dan server didasarkan pada permintaan dan respon yang menggunakan protokol yang telah ditentukan. Untuk paradigma peer-to-peer adalah model interaksi antara aplikasi yang melibatkan partisipasi aktif dari 2 atau lebih entitas yang saling berhubungan dan memiliki peran yang setara. Jadi bisa menjadi server dan semuanya bisa menjadi klien. Dalam hal ini, setiap entitas dapat berinteraksi langsung dengan entitas lainnya dalam jaringan dan bertukar data atau layanan. Komunikasi dalam paradigma peer-to-peer ini didasarkan pada kolaborasi dan distribusi tugas di antara entitas-entitas tersebut. Selanjutnya,
dalam paradigma peer-to-peer ini, setiap entitas memiliki kemampuan untuk menjadi klien maupun server sekaligus, memungkinkan berbagai sumber daya dan layanan secara terdistribusi antara partisipan jaringan. Umumnya paradigma ini digunakan untuk implementasi protokol aplikasi jaringan. Paradigma yang digunakan tergantung pada kebutuhan aplikasi dan lingkungan jaringan yang relevan. Selanjutnya terkait protokol, di application layer ini terdapat beberapa protokol, yaitu ada HTTP yang digunakan untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon dalam komunikasi web. Protokol ini digunakan saat menjelajahi halaman web, mengunduh file, dan berinteraksi dengan aplikasi web lainnya. Misalnya ada FTP atau File Transfer Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara host jaringan, memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file dari server. Misalnya ada DNS atau Domain Name System, di mana digunakan untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP yang sesuai. Di mana DNS ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat daripada harus menghafal alamat IP numerik yang panjang. Untuk SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima email di antara server email. Misalnya ada POP3, yaitu Post Office Protocol version 3, atau POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server ke klien email pengguna. Misalnya ada IMAP atau Internet Message Access Protocol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email di server. Bedanya dengan POP itu adalah IMAP ini memungkinkan pengguna untuk mengakses email dari berbagai perangkat dan menyimpan pesan di server. Selanjutnya, application layer ini juga mencakup wireless LAN, di mana wireless LAN ini memiliki arsitektur. Arsitekturnya itu terdiri atas stasiun dan access point. Sebagai pengertiannya, wireless local area network adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Untuk arsitekturnya ada dua komponen, yaitu stasiun dan access point. Beberapa LAN ini ada yang memiliki access point, itu disebut sebagai FPOP, dan ada yang tanpa access point, itu disebut infrastruktur. Jadi stasiun ini merupakan perangkat nirkabel yang terhubung ke jaringan seperti laptop, smartphone, atau tablet. Sedangkan access point ini bertindak sebagai titik akses yang menghubungkan stasiun ke jaringan nirkabel yang lebih besar atau ke internet. Selanjutnya ada MAC supplier, di mana MAC supplier ini merupakan bagian dari data link layer dalam model referensi OSI yang mengontrol akses ke media transmisi pada jaringan LAN. Lalu MAC supplier ini menggunakan protokol MAC atau Media Access Control untuk mengontrol penggunaan saluran transmisi nirkabel. Protokol MAC yang umumnya digunakan adalah dalam LAN adalah IEEE 802.11 MAC yang memiliki beberapa metode akses seperti CSMA CR atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Jadi MAC supplier ini juga mengatur format frame data yang dikirim melalui saluran nirkabel, termasuk pengalaman MAC dan pengalamatan MAC dan mekanisme pengontrolan kesalahan. Untuk physical layer ini adalah lapisan terendah dalam metode referensi OSI yang bertugas untuk mengirimkan bit data melalui media transmisi fisik. Sedangkan pada LAN ini, physical layer melibatkan perangkat keras atau hardware dan komponen-komponen fisik yang digunakan untuk transmisi sinyal nirkabel. Beberapa teknologi yang digunakan dalam physical layer LAN termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi lainnya. Physical layer ini mengatur aspek teknis seperti frekuensi operasi, lalu ada modulasi, metode enkripsi, dan juga memastikan transmisi sinyal yang andal dan aman. Hubungannya, kenapa saya mengkaitkan LAN dengan application layer adalah karena application layer adalah lapisan teratas dalam modul referensi
OSI yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang berjalan di perangkat pengguna. Selanjutnya, lapisan application layer menggunakan protokol-protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP untuk memfasilitasi komunikasi aplikasi melalui jaringan. Jadi, untuk mengirimkan jaringan melalui WLAN ini, dia harus melewati application layer terlebih dahulu. Dalam konteks LAN ini, application layer memanfaatkan infrastruktur yang tersedia oleh lapisan MAC layer dan physical layer untuk mengirimkan data melalui jaringan LAN kabel. Selanjutnya kita masuk ke introduction to network security, di mana permasalahan umumnya itu pada transaksi data elektronik, di mana rantai pasokan yang rentan, lalu ada pengendalian akses. Ini terkait masalah keamanan yang dapat timbul dari kurangnya pengendalian akses. Lalu ada integritas data, yaitu ancaman terhadap integritas data meliputi perubahan, pemalsuan, dan pencurian data. Selanjutnya ada keaslian identitas. Ini terkait penggunaan identitas palsu atau pemalsuan identitas yang dapat mengancam keamanan transaksi elektronik. Selanjutnya, model umum untuk keamanan jaringan, keamanan kerentanan jaringan, lalu ada yaitu menganalisis kerentanan dalam jaringan dan mengidentifikasi celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu ada keamanan jaringan perimeter, melindungi jaringan dari serangan luar dengan menggunakan teknologi firewall. Lalu ada keamanan jaringan internal, dan ada keamanan lapisan aplikasi. Untuk cryptographic building blocks itu terdiri atas kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi data. Lalu ada enkripsi asimetris yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi untuk enkripsi dan dekripsi data. Lalu ada hash function. Hash function ini mengkonversi data menjadi hash value yang unik yang dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data. Lalu ada authentication protocol, di mana protokol autentikasi yang umum termasuk protokol seperti Kerberos, Radius, dan LDAP yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna dan pengelola akses ke sistem. Lalu ada faktor autentikasi yang meliputi penggunaan kombinasi dari sesuatu yang diketahui, misalnya password, sesuatu yang dimiliki, misalnya kartu token, atau sesuatu yang merupakan ciri fisik unik, misalnya sidik jari atau pemindaian retina yang menggunakan autentifikasi pengguna. Lalu ada teknologi autentikasi lanjutan, termasuk metode autentikasi yang lebih canggih, seperti autentikasi dua faktor pada email, autentikasi multifaktor, atau autentikasi berbasis biometrik pada m-banking pada umumnya. Lalu ada firewalls. Firewalls ini ada terdiri atas firewalls jaringan, melindungi jaringan dari serangan dengan memantau dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang diterapkan. Lalu ada firewall aplikasi yang melindungi melindungi aplikasi dan layanan yang berjalan di atas jaringan dengan memonitor dan memfilter lalu lintas aplikasi berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Lalu ada jenis-jenis firewall, termasuk firewall berbasis paket, lalu ada firewall berbasis stateful, dan firewall berbasis aplikasi. Konfigurasi firewall ini meliputi pengaturan aturan firewall, manajemen akses, dan pemantauan aktivitas lalu lintas jaringan. Dalam hubungannya dengan application layer, keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi aplikasi dan data yang berada di lapisan tersebut. Contohnya, protokol HTTP digunakan dalam aplikasi web. Dan untuk memastikan keamanannya, protokol HTTPS yang menggunakan kriptografi dan sertifikat digital dapat diterapkan firewalls. Firewalls yang ini juga dapat digunakan untuk mengatur akses ke server web atau melindungi sistem dari serangan yang berpotensi melalui lapisan aplikasi. Selanjutnya ada SDN, yaitu Software Defined Network. Penjelasannya itu yakni bahwa si SDN ini adalah pendekatan baru dalam pengelolaan jaringan yang memisahkan
kontrol jaringan dari lapisan penerusan. Tujuan dari SDN ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi operasional jaringan. Perbedaan antara SDN dengan jaringan tradisional adalah SDN menggunakan pemisahan lapisan kontrol dan lapisan penerusan, sedangkan jaringan tradisional memiliki kontrol terdistribusi di setiap perangkat jaringan. Konsep dasar dari SDN ini adalah SDN memisahkan lapisan kontrol yang mengendalikan keputusan pengaturan jaringan dari lapisan penerusan yang meneruskan lalu lintas jaringan. Untuk arsitektur dari SDN ini sendiri, dia terdiri atas komponen utama, yakni controller SDN, merupakan entitas pusat yang bertanggung jawab atas keputusan pengaturan dan pengendalian jaringan. Lalu ada lapisan penerusan, terdiri dari perangkat keras jaringan yang meneruskan lalu lintas jaringan. Ada antarmuka program aplikasi SDN atau SDN API yang digunakan oleh aplikasi untuk komunikasi dengan controller SDN. Untuk model komunikasinya antara controller dan lapisan penerusan, protokol seperti OpenFlow digunakan untuk komunikasi antara controller dan perangkat keras jaringan di lapisan penerusan. Selanjutnya ada kontrol SDN, di mana peran dari si kontrol SDN ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang topologi jaringan termasuk perangkat yang terhubung dan hubungan antar mereka. Lalu ada pengambilan keputusan, pengaturan jaringan, di mana controller SDN ini menggunakan informasi topologi untuk mengambil keputusan pengaturan jaringan berdasarkan kebijakan yang ditentukan. Selanjutnya, dia dapat mengirimkan instruksi ke perangkat keras jaringan. Untuk algoritma pengaturan jaringan, controller SDN menggunakan berbagai algoritma, seperti algoritma pengarahan lalu lintas dan algoritma pemilihan jalur untuk mengoptimalkan pengaturan jaringan. Lapisan penerusan. Lapisan penerusan ini terdiri atas perangkat keras jaringan dalam lapisan penerusan, yaitu switch SDN. Salah satu jenis perangkat keras yang digunakan dalam lapisan untuk meneruskan lalu lintas jaringan. Lalu ada perannya itu untuk meneruskan lalu lintas, melaporkan informasi lalu lintas, lalu ada protokol komunikasi, di mana dia menjalankan protokol seperti OpenFlow atau protokol lainnya untuk berkomunikasi dengan controller SDN. Untuk aplikasi SDN, contoh aplikasinya itu adalah pengaturan pengoptimalan lalu lintas jaringan, lalu ada pengaturan kebijakan keamanan jaringan, lalu ada manajemen energi jaringan. Untuk antarmuka pemrograman aplikasi SDN ini, aplikasi menggunakan SDN API untuk berinteraksi dengan controller SDN dan mengakses kemampuan pengaturan jaringan yang disediakan oleh SDN. Untuk manfaat dan tantangannya, manfaat dari SDN ini antara lain fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi operasional, kompleksitas pengelolaan, dan juga keamanan dan interoperabilitas. Dengan demikian, outline ini memberikan penjelasan rinci tentang software defined network dalam jaringan komputer. Lalu, SDN ini terkait dengan socket programming juga, di mana socket programming ini dalam definisinya adalah sebagai antarmuka untuk komunikasi jaringan, di mana socket sebagai endpoint untuk koneksi jaringan. Dalam membuat socket, menggunakan fungsi khusus pada bahasa pemrograman, menggunakan parameter seperti alamat, jaringan, tipe socket, socket type, dan protokol. Untuk menghubungkan socket ini, menggunakan fungsi untuk menghubungkan socket ke alamat tujuan. Proses inisiasi koneksi dan penyiapan untuk pertukaran data, mengirim, dan menerima data. Di sini juga ada mengirim dan menerima data, menggunakan fungsi untuk mengirim dan menerima data melalui soket. Penggunaan buffer untuk menyimpan data akan dikirim atau diterima oleh protokol yang digunakan dalam pengiriman dan penerimaan data seperti TCP dan UDP. Untuk menangani error dan exception ya, penanganan error dan exception yang mungkin terjadi selama komunikasi soket menggunakan mekanisme untuk mendeteksi dan menangani kesalahan dalam pengiriman atau penerimaan data. Hubungan dengan si software defined network atau SDN ini adalah di mana software defined network SDN ini dan socket programming berhubungan melalui konsep implementasi mereka dalam jaringan komputer.
Meskipun keduanya beroperasi pada lapisan yang berbeda dalam model referensi OSI, ada beberapa hubungan, yakni bahwa SDN ini berfokus pada pengelolaan dan pengaturan jaringan secara terpusat melalui perangkat lunak, sedangkan soket programming berhubungan dengan komunikasi aplikasi melalui jaringan. Soket programming digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan menggunakan soket sebagai antarmuka. SDN dan soket programming bekerja pada lapisan aplikasi dalam modul referensi OSI meskipun memiliki peran dan fokus yang berbeda. Penggunaan soket programming dalam aplikasi SDN ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antara entitas terpusat yang mengendalikan SDN seperti pengontrol SDN dan perangkat keras hardware jaringan yang terhubung dalam jaringan. Dalam implementasi SDN, soket programming dapat digunakan untuk komunikasi, mengirim dan menerima pesan kontrol atau instruksi antara entitas SDN. Contohnya itu bahwa pengontrol SDN dapat menggunakan soket programming untuk berkomunikasi dengan switch SDN untuk mengatur alur lalu lintas dan kebijakan jaringan. Dengan demikian, soket programming dan SDN memiliki keterkaitan dalam konteks implementasi aplikasi yang berhubungan dengan SDN. Soket programming memungkinkan komunikasi antara masing-masing pengirim dan penerima. Sekian penjelasan dari saya. Untuk apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.